Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil pembelajaran saya tentang sindrom Down, yaitu salah satu kelainan kromosom autosomal yang banyak diderita oleh populasi di dunia. Sindrom Down adalah kelainan genetika yang disebabkan oleh trisomi kromosom 21 dan merupakan kelainan kromosom yang paling banyak terjadi pada manusia dan terjadi pada 1 dari setiap 1000 kelahiran hidup. Nama sindrom Down sendiri diambil dari Dr. John Langdon Down yang mempublikasikan kondisi ini pada tahun 1866. Jadi sindrom Down sendiri sudah ditemukan atau dikenali dari tahun 1866 sebagai kelainan genetik yang disebabkan oleh trisomi kromosom 21. Trisomi kromosom 21 disebabkan oleh duplikasi autosomal sehingga menimbulkan tambahan kromosom 21 atau tambahan bagian dari kromosom 21. Nah, penambahan kromosom ekstra ini dapat terjadi melalui beberapa mekanisme yang berbeda. Dan sindrom Down sendiri tidak diturunkan dan terjadi karena random error selama pembelahan sel pada sebagian besar kasus. 95% kasus disebabkan oleh gagalnya kromosom 21 untuk membelah selama perkembangan telur atau sel sperma dan diketahui sebagai non-disjunction dengan penambahan kromosom 21 yang lengkap. Ini menurut Hunter tahun 2005. Nanti akan dijelaskan skemanya pada slide-slide berikutnya. Dari 100% penderita Down syndrome, 95% diantaranya adalah mengalami gagal pembelahan atau trisomi, kemudian 1% ini mempunyai mosaicism, yaitu di mana beberapa sel tubuhnya normal, mempunyai 2 kopi kromosom 21 dan yang lain mempunyai trisomi 21. Nah, mosaicism ini terjadi secara acak selama pembelahan sel pada tahap awal perkembangan fetus. Nah, sekitar 4%-nya dari 100% itu dia mempunyai translokasi Robertsonian yang merupakan kromosom 21, yaitu terjadi saat lengan panjang kromosom 21 melekat ke kromosom lain selama pembelahan sel. Nah, biasanya perlekatan ini terjadi selama perkembangan telur di mana bagian kromosom 21 melekat ke kromosom 14. Jadi lengan kromosom 21 dia melekat ke kromosom 14. Seharusnya lengan kromosom 21 melekat dengan kromosom 21 dari sisi ayah atau sisi ibu. Nah, Robertsonian translocation ini dapat diwariskan dari orang tua karir translokasi. Jadi sebetulnya ada 3 kelainan kromosom atau 3 mekanisme di mana sindrom Down ini bisa terjadi pada seseorang, yaitu 1, di 95% yang paling banyak tadi itu adalah terjadinya trisomi pada kromosom 21, kemudian ada juga yang terjadi translokasi Robertsonian dan juga 1%-nya dia mempunyai mosaicism. Jadi ada 3 kondisi genetik yang bisa menyebabkan sindrom Down. Nah, ini adalah yang sudah saya singgung di slide sebelumnya tadi, yaitu sindrom Down dapat terjadi karena adanya satu kromosom 21 ekstra yang terjadi pada sebagian besar atau 95% kasus sindrom Down. Dan ini dinamakan primary Down syndrome. Nah, kemudian kondisi kedua yaitu unbalanced translocation atau Robertsonian yang tadi itu. Nah, ini dia pasien mempunyai 46 kromosom, namun salah satu kromosom, biasanya kromosom 14, itu membawa material kromosom ekstra dari kromosom 21. Nah, ini bisa kondisi yang seperti Robertsonian translocation atau unbalanced translocation ini bisa diturunkan dari orang tua yang karier unbalanced translocation ini atau Robertsonian ini. Nah, dia hanya dari 3-4% kasus. Nah, kemudian 1%-nya biasanya pasien juga ada yang mengalami kondisi mosaicism, yaitu pasien mempunyai sel normal dan sel dengan kromosom 21 ekstra. Sebetulnya kromosom itu apa? Apa sih? Kromosom itu adalah bagian dari material genetik dari inti sel. Dari dalam inti sel itu terdapat kromosom. Nah, di dalam kromosom itu terdiri dari rantai-rantai DNA, dan rantai-rantai DNA ini terdiri dari gen, dan gen itu terdiri dari basa nukleotida. Dapat dilihat pada sisi kiri. Nah, itu adalah ilustrasi kromosom. Jadi kemudian yang tengah itu yang gambar X itu adalah gambaran dari kromosom yang terdiri dari rantai DNA yang digambarkan oleh gambar yang paling kanan. Rantai DNA ini panjang dan dia terdiri dari beberapa gen, dan gen itu terdiri dari basa nukleotida.
Di dalam sel sendiri itu ada 46 kromosom. Terdiri dari 44 autosom dan 2 kromosom seks. Nah, 44 autosom ini dia diberikan kode berupa angka yaitu dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya sampai 22 plus adanya 2 kromosom seks yang terdiri dari diberikan simbol X dan Y. Nah, semua kromosom ini dia berpasangan dan nantinya kalau dia membelah dia akan memisah dari pasangannya. Akan diilustrasikan pada slide berikutnya. Saat pembelahan sel ada tahapan yang disebut dengan tahapan meiosis, di mana kromosom akan tereduksi atau dikurangi dari sel induk ke sel-sel anakan dari jumlah 46 kromosom menjadi 23 kromosom pada tiap-tiap sel anakan. Nah, Down syndrome terjadi kelainan di tahap meiosis ini, di mana kromosom yang seharusnya berkurang atau memisah dari pasangannya sehingga dari 2 menjadi 1. Di sini pada non-disjunction ini kromosomnya tidak mau memisah sehingga saat dia terjadi fertilisasi dengan induk yang lain misalnya ayah dan ibu, nah itu akan ada sel yang kosong dan dia diisi dengan kromosom dari salah satu ayah atau ibu yang jadi hanya mempunyai satu kromosom. Sedangkan di kromosom 21 ini dia akan mempunyai 3 kromosom karena kromosom yang dari salah satu sisi dia tidak membelah menjadi 2, tapi dia tetap menyatu menjadi 2 kromosom dan akhirnya ada tambahan dari saat fertilitasi terjadi ada tambahan dari salah satu sel induk sehingga kromosomnya menjadi 3 yang seharusnya 2 seperti tampak pada gambar bawah dari kiri. Nah, inilah yang menyebabkan kelainan genetik yang akan muncul sebagai Down syndrome pada kromosom 21. Seharusnya yang betul adalah yang ada tanda check mark yang hijau itu, di mana salah satu sel anakan itu mempunyai satu kromosom dan kemudian akan berpasangan dengan satu kromosom dari sel induk yang lain. Tapi di trisomi 21, sekali lagi di trisomi 21 ini kromosomnya gagal berpisah sehingga saat fertilisasi sel induk akan memberikan satu kromosomnya lagi, sedangkan satu sel lagi jadi tidak mempunyai kromosom 21, dia dapat satu kromosom dari sel induk yang lain. Jadi terjadi di mana satu anakan sel dia mempunyai satu kromosom, sedangkan di satu anakan sel dia mempunyai 3 kromosom. Kalau di kromosom 21 ini akan bermanifestasi sebagai kelainan genetik berupa Down syndrome. Nah, kondisi ini adalah kondisi non-disjunction di mana terjadi pada 95% dari seluruh pasien Down syndrome yang ada. Jadi kebanyakan pasien Down syndrome itu memiliki kondisi seperti ini, non-disjunction, di mana trisomi kromosom 21 terjadi karena kromosom yang gagal membelah, sehingga ada 3 kromosom di dalam satu sel pada kromosom 21-nya. Ini terjadi pada mostly pasien Down syndrome, yaitu 95%. Ini adalah gambaran lain dari penjelasan sebelumnya, yaitu kondisi non-disjunction di mana terjadi pada 95% pasien Down syndrome. Dapat kita lihat bahwa di sini ada indukan atau parents-nya, dia mempunyai sepasang kromosom atau buah-buah kromosom, kemudian saat membelah kromosomnya terpisah menjadi satu-satu. Nah, yang di sisi bawah ini seperti yang disinggung sebelumnya, ini dia pada saat meiosis dia gagal membelah kromosomnya, gagal memisah, sehingga ada satu sel di mana dia tidak mempunyai kromosom dan sel satunya lagi dia mempunyai 2 kromosom yang seharusnya membelah. Nah, saat terjadi fertilisasi terjadilah 3 buah kromosom yang disebut dengan trisomi 21. Nah, ini adalah kondisi yang banyak terjadi dan disebut dengan kondisi non-disjunction pada Down syndrome.
Bagaimana dengan translokasi Robertsonian yang terjadi pada sekitar 4% dari penderita Down syndrome? Nah, ini terjadi bila kromosom 21 dia tidak bergandengan dengan kromosom 21 lain dari induk satunya, namun dia malah bertranslokasi, dia menggandeng lengan dari kromosom 14. Nah, kondisi seperti ini juga dapat menimbulkan Down syndrome, tapi kondisi genetik ini lebih jarang, yaitu hanya sekitar 4% dari 100% pasien Down syndrome yang ada. Ini adalah skema dari Robertsonian translocation. Nah, ini ada orang tua yang carrier translocation, kemudian dia bisa menurunkan pada anaknya untuk menjadi anak dengan Down syndrome. Nah, kondisi ini bisa diturunkan. Kalau misalnya kondisi yang sebelumnya yang 95% tadi itu dia tidak diturunkan karena memang murni terjadi ada kesalahan pemisahan kromosom saat meiosis. Nah, sedangkan pada Robertsonian translocation ini dia bisa timbul Down syndrome karena ada orang tuanya yang carrier translocation ini tadi. Jadi dia akan muncul sebagai anak dengan penderita Down syndrome. Ini adalah skema pernikahan dari orang tua yang mempunyai kromosom normal dan orang tua yang mempunyai kromosom translocation carrier. Nah, ini gametnya yang pada dari orang tua normal, dia gametnya normal, sedangkan gamet dari orang tua dengan carrier translocation dia ada berbagai macam versi, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kemungkinan anaknya yang dapat lahir yaitu bisa normal, kemudian bisa carrier translocation, bisa translocation Down syndrome, bisa juga trisomi 14, bisa juga monosomi 21, bisa juga monosomi 14. Nah, biasanya ini tidak bertahan hidup yang trisomi 14, itu monosomi 21, monosomi 14 jadi tidak akan bertahan. Jadi yang akan muncul anaknya adalah yang normal atau kemudian translocation carrier atau dia bisa menunjukkan gejala atau simptom Down syndrome sebagai akibat dari translocation Robertsonian. Ini terjadi dari 4% dari terjadi pada 4% dari penderita Down syndrome. Bagaimana dengan resiko terkena Down syndrome? Nah, dari beberapa penelitian ini disimpulkan bahwa Down syndrome dia lebih beresiko pada ibu hamil dengan usia lebih dari 30 tahun. Seperti kita tahu bahwa usia ibu hamil yang beresiko tinggi adalah lebih dari 35 tahun. Nah, ini ternyata usia lebih dari 30 tahun juga beresiko menyebabkan atau melahirkan anak dengan kondisi Down syndrome dengan perbandingan yang cukup tidak terlalu jauh ya, 1:1000 kelahiran. Nah, kemudian resiko rekurensi pada ibu yang pernah melahirkan anak dengan Down syndrome, dia resikonya juga semakin tinggi dengan perbandingan 1:100 pada ibu usia di bawah 35 dan abnormalitas gennya disebabkan oleh non-disjunction yang 95% banyak terjadi tadi ya. Kemudian resiko rekurensinya akan meningkat juga menjadi 1:10 jika trisomi 21-nya disebabkan oleh translokasi Robertsonian dari kromosom ibu dan resikonya 1:40 jika dari kromosom ayah. Jadi jika kromosom ibunya carrier translokasi Robertsonian, dia resikonya akan lebih tinggi pada mempunyai anak yang menderita Down syndrome. Nah, resiko tertinggi pada anak kedua terpengaruh trisomi kromosom 21 dengan ibu carrier Robertsonian translokasi. Jika keterangan tadi ditabulasi, maka ini adalah resikonya yang dapat dibaca dari tabel ini, yaitu jika ibunya berusia 30, resiko melahirkan anak Down syndrome 1:1000. Nah, usia 35, resiko melahirkan anak dengan Down syndrome 1:330. Dan resikonya semakin meningkat dengan bertambahan usia. Jadi dia 40, dia resikonya 1:110, di usia 45 lebih tinggi lagi resikonya 1:37. Nah, ini sesuai dengan temuan medis sebelumnya, yaitu di mana
ibu melahirkan resiko tinggi itu disebut di atas usia 35. Nah, ternyata selain itu, ibu-ibu dengan usia di atas 35 bila melahirkan, dia akan meningkatkan resiko anak-anak mempunyai anak dengan kelainan Down syndrome. Bagaimana seorang ibu dapat mengetahui dia mengandung anak Down syndrome atau tidak? Ini dapat dilakukan screening antenatal yang dilakukan pada trimester pertama kehamilan, yaitu pada minggu 11 plus 2 dan 14 plus 1 kehamilan. Jadi pada minggu 11 bisa, atau minggu ke-12 dan 13, kemudian pada minggu ke-14 atau minggu ke-15 kehamilan, dengan melibatkan nuval translusensi pada scan ultrasonik dan perhitungan serum maternal beta HCG dan plasma protein A terkait kehamilan. Nah, bila ditemui adanya translusensi nuval yang meningkat, biasanya diasosiasikan dengan sindrom Down atau adanya gangguan jantung dan gangguan dinding abdomen kongenital. Apabila dengan 1 dan 2 alasan pemeriksaan screening antenatal untuk Down syndrome tidak bisa dilakukan, maka pemeriksaan bisa dilakukan pada trimester kedua, yaitu pada minggu ke-16 atau minggu ke-20, dan yang diperiksa adalah marker biokimia selama kehamilan meliputi alpha FP, kemudian unjugated estriol, dan beta HCG, dan juga inhibin A. Nah, Down syndrome ini diasosiasikan dengan rendahnya kadar alpha FP dan unconjugated estriol serta naiknya beta hormon chorionic gonadotropin dan juga inhibin A. Nah, pemeriksaan sindrom Down pada kehamilan biasanya dilakukan dengan pemeriksaan CPS atau chorionic pill sampling pada kehamilan 11-13 minggu dan amniocentesis pada kehamilan 16 minggu. CPS atau chorionic pill sampling itu adalah pemeriksaan pada jaringan tepi plasenta, sedangkan amniocentesis adalah pemeriksaan cairan amnion atau cairan kebuban. Nah, dua-duanya ini adalah merupakan pemeriksaan invasif karena harus dimasukkan suatu alat atau jarum untuk mengambil sampel pada CPS maupun amnionnya. Bila diketahui adanya Down syndrome, pilihan perawatannya ada dua, yaitu untuk terminasi kehamilan atau mengakhiri kehamilan, atau dapat juga dengan mempertahankan kehamilan dengan semua risiko yang dihadapi. Nah, kemudian kromosom 21 ekstra ini mempengaruhi sebagian besar sistem tubuh maupun tampilan tubuh. Oleh karena itu dia banyak resiko yang akan dihadapi sebagai orang tua dengan yang mempunyai anak dengan Down syndrome. Resiko yang dapat terjadi yaitu hipotiroidisme, kemudian subfertilitas, kemudian adanya infeksi respirasi berulang, kemudian gangguan pendengaran, kemudian ada instabilitas antoaksial, kemudian spondilosis cervikal, kemudian adanya demensia karena Alzheimer, epilepsi, kemudian OSA, dan juga obesitas, dan juga osteoporosis. Ini karena trisomi 21 ini dia mempengaruhi tubuh secara keseluruhan dan sistem tubuh secara keseluruhan. Makanya ini adalah komplikasi-komplikasi yang dapat terjadi pada penderita Down syndrome. Ini adalah gambaran klinis dari penderita Down syndrome. Nah, ini bisa ada slanting palpebral fissurnya di atas, palpebral atas, kemudian lipatan epicanthus yang prominent, kemudian lidah yang protrusi, kemudian telinga yang kecil, kemudian wajah bulat, dan lain-lain. Jadi dia bisa juga mempengaruhi jantung, kemudian juga abdominal, dan juga hematologi. Banyak komplikasi atau gambaran klinis dari penderita Down syndrome ini. Masalah-masalah lain dari Down syndrome yang banyak diteliti adalah subfertilitas dan demensia, terutama demensia. Banyak sekali jurnal-jurnal yang mengulas demensia pada penderita Down syndrome. Bagaimana jika ada pasien dengan Down syndrome, apa saja yang harus diperiksa? Nah, itu yang harus rutin diperiksa untuk monitoring penderita Down syndrome yaitu apakah dia obesitas, karena penderita Down syndrome dari jurnal disebutkan dia akan rawan untuk mengalami obesitas, terutama pada penderita Down syndrome dengan gender perempuan. Kemudian harus juga diperiksa atau dimonitoring giginya karena ada kaitan juga dengan OSA atau obstructive sleep apnea. Kemudian harus melakukan imunisasi juga karena Down syndrome rawan infeksi. Kemudian dia juga harus menjalani pemeriksaan kardiovaskuler rutin berkaitan dengan
kelainan jantung yang banyak diderita oleh anak Down syndrome, kemudian kesehatan mentalnya juga, dan juga pemeriksaan mata maupun telinga. Bagaimana dengan perawatan dan terapinya? Karena sindrom Down adalah kelainan genetik, bukan kelainan patologis seperti disebabkan oleh bakteri ataupun virus, maka sindrom Down ini tidak bisa disembuhkan. Tapi penderita sindrom Down itu dapat dirawat sesuai dengan kebutuhan individualnya. Nah, tahapan pemeriksaannya dia ada beberapa tahap dan dia harus lifetime. Misalnya ini diperiksa pada saat bayi sampai umur sebulan, kemudian umur sebulan sampai 1 tahun, kemudian 1 tahun sampai 5 tahun, kemudian dilanjut dengan umur 5 tahun sampai 13 tahun, dan umur 13 sampai 21 tahun. Nah, hampir lifetime ya, sampai umur 21 dia dianggap sudah bisa bertahan hidup mungkin ya. Jadi tahapan pemeriksaannya di jurnal hanya disebutkan sampai umur 21 tahun. Nah, setelah umur 21 tahun, penderita Down syndrome diharapkan dapat bertahan hidup dengan mandiri. Dari jurnal juga disebutkan bahwa umur harapan hidup dari penderita Down syndrome dia ada sekitar 58 tahun, dan pada jurnal juga disebutkan bahwa untuk tes-tes Down syndrome di prenatal atau pada saat dalam kandungan itu ternyata ada juga metode yang non-invasif, tidak seperti CVS atau pemeriksaan amnion, tapi dia juga dengan yang alat terbaru ini dengan NIPT, yaitu non-invasive prenatal testing, jadi tidak terlalu menyakitkan untuk ibu hamil. Demikian presentasi saya tentang laporan pembelajaran tentang Down syndrome yang telah saya lakukan, dan presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah genetika, dan semoga dapat menjadi pembelajaran bagi saya dan berguna kelak nantinya. Terima kasih. Semoga semuanya selalu sehat.